Halo, saya Dominik Jikan Tirza dengan NIM 6670230126 dengan mata kuliah ketahanan pangan dan mengambil judul adanya cadangan pangan dan ketersediaan pangan di masyarakat Baduy. Nah, sebelumnya kita akan bahas adanya ketersediaan pangan dulu. Ketersediaan pangan itu adalah utama pilar dalam ketahanan pangan. Suatu wilayah itu akan dikatakan baik apabila ketersediaan pangan itu tercukupi dan juga stabil dan memenuhi syarat-syarat utama masyarakat di suatu daerah tertentu. Biasanya itu banyak wilayah yang mempunyai minusnya, yaitu dalam kelangkaan pangan, minusnya budidaya daerah dan juga masyarakat yang kurang memadai. Makanya kita sering dengar kalau misalnya ketersediaan pangan itu penting dan tidak boleh kurang atau lebih. Cadangan pangan itu mengantisipasi adanya bencana alam, gagal panen, krisis ekonomi, dan juga gangguan distribusi. Ada 3 aktor utama penting, yaitu pemerintah, rumah tangga, dan juga masyarakat. Bappenas memastikan ketersediaan pasokan aman dengan catatan membutuhkan pasokan impor. Badan Pangan Nasional memastikan 12 komoditas pangan aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2023. 12 komoditas tersebut meliputi beras, jagung, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng. Sementara komoditas kedelai, bawang putih, daging sapi kerbau, dan gula konsumsi aman dengan catatan membutuhkan pasokan impor. Ketersediaan pangan itu mengacu adanya ketersediaan pangan, memiliki kualitas yang baik, dan juga dapat diakses secara berkelanjutan oleh masyarakat. Sumber ketersediaan pangan itu meliputi produk kosmetik, ekspor, dan juga impor. Kita masuk ke dalam studi kasus Baduy. Apa sih itu Baduy? Baduy itu adalah suatu suku di pedalaman Banten yang mempunyai karakteristik tertentu dalam mencari makan, mencari pasangan, atau tempat tinggalnya mereka sendiri. Nah, suku Baduy itu mempunyai 3 pilar utama di dalam kehidupannya. Yang pertama ada kesederhanaan, kemandirian, dan harmoni dengan alam. Masyarakat Baduy yang ada di Banten itu punya suatu khas yang kita bisa sering lihat, yaitu mengelola tanaman, makanan, pangan, sandang, bahan pokoknya itu dengan mandiri dan juga dengan sumber daya alam. Nah, masyarakat Baduy itu sendiri punya hasil panen untuk nasi atau beras mereka itu kumpul di dalam satu tempat untuk mereka simpan untuk cadangan di hari nanti ketika mereka membutuhkan makanan atau beras yang akan mereka konsumsi di hari-hari tertentu. Luwit atau lumbung padi tradisional mereka itu punya beberapa tempat. Nah, beberapa daerah itu ditentukan oleh salah satu tempat. Misalnya di blok A itu mereka akan simpan di satu gubuk, blok B dia akan disimpan di dalam gubuk yang lain. Begitu juga untuk daerah-daerah di Baduy tersebut. Nah, untuk apa sih adanya luwit ini? Yang kita tahu Baduy itu kan jauh di alam sana, dibudidaya sendiri oleh mereka. Untuk itu ketika mereka musim hujan, musim kemarau, mereka tuh membutuhkan makanan darurat seperti beras. Dan karakteristik sistem ini, padi itu dapat disimpan dalam jangka panjang di luwit tersebut dan tidak diperjualbelikan secara bebas di masyarakat Baduy tersebut, dan digunakan hanya untuk alat konsumsi serta berfungsi sebagai cadangan di saat darurat atau kritis. Menariknya adanya luwit ini tuh, padi yang disimpan selama jangka waktu tertentu itu nggak bakal basi ataupun busuk. Itu salah satu karakteristik luwit yang sangat unik. Artinya, kearifan lokal itu dapat menjadi alternatif mereka dalam mencari atau mengakses makanan mereka sendiri. Masyarakat Baduy yang di dalam sana. Pertama, dalam analisis modern, di zaman sekarang kalau nyimpen makanan kayaknya nggak ada di luwit lagi deh. Tapi di rice cooker, di overcook yang tempat-tempat hangat, seperti itu kan. Nah, bedanya sistem modern ini bergantung pada pasar dan impor. Sedangkan kalau masyarakat Baduy itu kan mereka ngambil, mereka panen, mereka yang masak, mereka yang makan. Dan sistem Baduy ini berbasis lokal serta mandiri dan juga berkelanjutan, dan sama sekali tidak bergantung kepada adanya pasar. Kenapa mereka bisa seperti itu? Dikarenakan adanya tradisi leluhur yang diturunkan oleh anak-anak mereka sampai sekarang. Baduy itu ada 2, Baduy dalam dan juga Baduy luar. Baduy luar itu masih terorganisir untuk pergi-pergi keluar ataupun bersosialisasi, membawa HP ke dalam, atau adanya kunjungan wisata. Sedangkan Baduy dalam ini lebih strict atau privacy, dikarenakan Baduy dalam ini punya tradisi leluhur yang sangat dalam.
tidak bisa diizinkan sembarang orang tertentu masuk kecuali adanya hal-hal tertentu, dan juga barang-barang elektronik seperti HP, TV, radio itu sama sekali tidak boleh masuk ke dalam Baduy Dalam. Nah, yang menariknya ini adalah sistem pangan yang mereka yang pastinya berbeda dari Baduy Dalam ataupun Baduy Luar. Nah, sistem pangan mereka ini tuh sebenarnya sama. Mereka tuh mengelola luwit atau lumbung padinya mereka di suatu tempat seperti rumah. Luwit ini tuh bisa untuk di jangka yang panjang karena mereka tuh tanpa pupuk kimia, tanpa alat modern, serta disosialisasikan oleh masyarakat itu sendiri. Pertama, mereka nggak bergantung ke pasar karena mereka udah punya lahan sendiri, tempat masak mereka sendiri, budidaya mereka sendiri. Terus yang kedua, konsumsinya terjaga. Mereka hidupnya sederhana, tidak jajan, tidak minum minuman pengawet, makan makanan instan. Dan itu yang menjadi konsumsi mereka sehari-hari, sehingga mereka dikatakan untuk ketahanan pangan lumayan besar dan efeknya lumayan positif. Baik, itu materi saya dalam cadangan pangan, dalam ketersediaan pangan studi kasus masyarakat Baduy, kuliah nilai ujian tengah semester saya, tahanan pangan. Terima kasih banyak. Rencang-rencang sedanten.